yuk mari ikuti dulu resep aku kali ini bikin ayam bakar teflon. Yang mau tahu resepnya, yuk ikuti kegiatan aku selanjutnya. Assalamualaikum. Hai teman-teman, bunda-bunda, apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman sehat-sehat ya dimanapun berada. Dan yang pastinya masih semangat dong menjalankan ibadah puasanya. Mungkin teman-teman di rumah udah ada yang sibuk bikin kue lebaran ya. Yuk teman-teman, mari ikuti dulu kegiatan aku kali ini untuk proses bikin ayam bakarnya. Di sini udah aku sediakan ayam di bagian dada, udah dipotong-potong kecil. Dan ada kecap manis, ada laos, ada jahe, ada kunyit, kemiri, bawang putih, ada asam jawa, ada daun jeruk, daun salam, dan serai. Ada cabai merah, cabai rawit ya teman-teman. Dan ini untuk sambalnya, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan terasi. Ini untuk ayam ya teman-teman. Ada ketumbar bubuk, lada bubuk, dan gula merah. Yuk mari lanjut kita eksekusi yuk teman-teman. Kita lanjut bikin ya. Di sini untuk pertama ini ayamnya udah aku marinasi ya teman-teman. Ngomongnya aja sampai belepotan ya. Udah dimarinasi dengan jahe dan garam gitu ya teman-teman. Jadi ini ayam pertama udah aku cuci dulu, cuci bersih pakai air cuka juga. Air cuka itu fungsinya nanti biar ayamnya tidak keras ya teman-teman. Jadi di sini pertama aku blender dulu bumbunya. Di sini udah aku masukin ke blender semuanya ya teman-teman untuk bumbu halusnya. Untuk laosnya belum aku kasih masuk karena belum aku potong-potong. Jadi ini setelah dipotong baru aku kasih masuk ke blender. Aku tambahkan garam secukupnya dan ini dia udah halus aja bumbunya. Lanjut di sini aku langsung mau tumis bumbunya ya teman-teman. Pertama kita masukin minyak dulu. Minyak ini secukupnya aja ya. Di sini langsung aja kita tumis untuk perbumbuan. Sampai tanak, sampai harum, sampai wangi, sampai masak gitu ya teman-teman. Di sini aku masukin juga perdaun-daunannya. Ini ayam bakar simple ya teman-teman, no ribet. Kalau yang minim dengan peralatan sangat bisa bikin ini ya teman-teman. Karena menurut aku ini emang benar-benar simple sekali bikinnya. Di sini lanjut aja aku tambahkan ketumbar bubuk dan lada bubuk, langsung gula merahnya juga masuk. Kita aduk-aduk, gonsreng-gonsreng emang benar-benar sampai matang ya teman-teman, agar tidak berbau langu. Di sini aku juga menambahkan itu kaldu jamur secukupnya ya. Dan ini kita aduk-aduk terus, masih diaduk-aduk ya teman-teman. Lalu tambahkan kecap. Aku hanya pakai kecap manis aja. Karena bingung ya teman-teman mau masak itu apa setiap harinya. Karena di rumah anak-anak udah pasti ayam menunya. Jadi ayam kalau digoreng, digulai itu udah biasa kayaknya ya teman-teman. Jadi sesekali bikin yang beda juga. Dan ini jujur ya teman-teman, baru pertama kali aku bikin ayam bakar teflon ini. Biasanya aku bikin ayam bakar itu emang pakai bara api. Cuman karena bulan puasa ini aku malas ribet. Jadi aku bikin yang simple aja tapi tetap enak ya teman-teman. Di sini ayamnya udah kita masukin dan kita aduk-aduk dulu biar bumbunya meresap merata. Kalau untuk ayam udah matang ya teman-teman karena dia udah direbus terlebih dahulu di awal. Tujuan perebusan itu biar bau amis atau bau tidak enak ayam itu juga pergi. Di sini lanjut aja, aku mau bikin sambalnya dulu ya teman-teman. Kalau untuk ayamnya aku pinggirin dulu, aku kesampingin dulu karena belum langsung mau dibakar ya atau bakar di teflon gitu. Jadi aku langsung aja mau bikin sambalnya terlebih dahulu. Ini sebenarnya waktu aku masak itu waktunya udah benar-benar ditinggal sedikit waktu ya teman-teman karena kesibukan aku emang benar-benar kalau bulan puasa itu. Dan ini untuk cabenya kita masak pelan aja, tidak dengan api besar ya. Skip aja untuk sambalnya, ini udah matang cabenya, langsung aja kita angkat dan kita ulek ya teman-teman. Ada yang terjadi insiden besar pas ngulek ini ya teman-teman, itu penampakan jari aku ada putih-putihnya ya.
itu habis aku kasih tepung ya teman-teman. Karena kata-katanya orang banyak gitu, kalau tangan kita kena yang panas, air panas, minyak panas, bisa diapain pakai tepung ya teman-teman. Dan ternyata emang iya, pas udah dikasih tepung ini lumayan agak enakan ya teman-teman. Kebayang nggak lagi masak, lagi buru-buru juga, tahu-taunya tangan aku kena percik minyak panas teman-teman. Lumayan banyak kena minyaknya, ada 2 jari gitu ya. Tapi karena semangatnya seorang istri untuk memasak, yang sakit, yang kena minyak panas itu dikesampingin dulu ya teman-teman. Dan keesokan harinya tapi melepuk juga tangan aku, mungkin karena aku udah sering juga main air, main panas ya teman-teman, jadi nggak mungkin tangan aku nggak melepuk, akhirnya melepuk juga. Tapi ya nggak apa-apa, nikmati aja ya teman-teman, ya namanya kerja di dapur itu pasti ada aja yang kena pisau lah, kena minyak panas lah, kena wajan panas lah. Semuanya kita nikmati aja prosesnya ya. Ini udah lanjut, aku mau bikin urap pepaya ya teman-teman. Di sini aku bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai rawit, cabai merah ya teman-teman, bawang merah juga. Dan aku kasih terasi juga. Nanti biar jelasnya aku tulis di deskripsi aja ya teman-teman, biar nggak ragu teman-temannya untuk nyoba juga. Ini aku ulek dulu bumbunya, cabenya teman-teman. Ini kerjanya udah buru-buru banget karena kebetulan masaknya itu nggak cuma satu menu, ada beberapa menu ya teman-teman. Itu karena lagi semangatnya. Di sini untuk menguleknya emang bener-bener sampai bener-bener halus ya teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman sering aku lihat itu pakai blender ya, tapi aku juga bisa ngulek ya teman-teman semua. Di sini untuk ulekannya nggak perlu lama-lama, ini udah halus, udah segini aja. Lalu tambahin air jeruk ya teman-teman, perasan jeruk itu biar rasa urapnya itu lebih seger gimana gitu ya. Di sini untuk kelapanya itu aku sengaja masukinnya itu bertahap ya, nanti takut kebanyakan itu kelapa, jadi rasanya nanti gimana gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku ulek juga untuk kelapanya biar dia tercampur dengan bumbu, garam, dan penyedapnya juga ya teman-teman. Di sini masih belum cukup kelapanya, masih mau aku tambahin karena ini menurut aku masih kurang ya teman-teman. Dan di sini aku tambahkan sedikit lagi, hanya sedikit, tidak banyak-banyak ya. Dan ini masih aku ulekin itu untuk kelapanya. Ini pas dubbing, pas edit ini masih ngiler aku ya teman-teman pas lihat bikin urapan ini, karena aku jarang-jarang bikin ini teman-teman. Kalau nggak bulan puasa nggak ada bikin yang beginian. Ini udah selesai di bagian menguleknya, ngulek kelapa itu ya teman-teman. Untuk kelapanya aku pakai yang muda ya teman-teman, belum yang tuanya. Di sini aku menumis dulu bawang merah, bawang putih. Jadi aku bikin apanya itu, aku masak dulu untuk kelapanya ini ya teman-teman, biar dia tidak cepat basi dan rasanya pun lebih enak juga, apalagi kalau udah ditumisin bawang merah bawang putih. Lalu ini aku langsung aja aduk ya teman-teman daun papayanya. Ini daun papaya ini aku beli yang udah jadi di pasar, yang udah direbus langsung ya teman-teman, jadi kita di rumahnya hanya mengolah ininya aja. Dan ini udah jadi urap pepaya aku teman-teman. Ini pertama kali lagi aku masak yang beginian. Aku sangat suka urap kelapa ini ya teman-teman. Urap pepaya ini maksud aku, karena ibu aku di kampung sering bikin ini. Cuman kalau yang versi ibu aku lebih enak ya teman-teman. Ini yang versi aku. Kata Pak suami juga enak ya. Kalau aku tim penilainya pasti Pak suami dan anak-anak ya teman-teman. Dan lanjut aja kegiatan selanjutnya, aku juga bikin kolak ya teman-teman. Jadi emang rajinnya lagi datang banget pas hari itu ya teman-teman.
Di sini aku mau bikin kolak ubi, pisang, dan cendol. Dalam puasa ini udah mau minggu ketiga ini puasa ya teman-teman. Aku udah beberapa kali bikin kolak gitu ya. Teman-teman di rumah bagaimana? Apakah samaan juga kayak aku? Kalau aku selalu ganti-ganti ya teman-teman. Kadang-kadang bikin es kelapa, kadang-kadang bikin sup buah gitu ya, ala-alanya aku aja. Aku jarang beli untuk takjil ya teman-teman. Aku selalu bikin sendiri. Karena anak-anak dan pak suami emang benar-benar gak mau beli teman-teman. Emang yang dia suka itu, yang mereka suka itu olahan dari tangan aku sendiri. Kata anak-anak aku begitu ya teman-teman, lebih enak mama yang bikin mah, lebih puas juga gitu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir iya juga ya teman-teman, karena aku itu punya anak banyak. Jadi kalau semuanya dibeli, berapa itu coba duitnya teman-teman. Jadi mending bikin sendiri ya, makannya bisa lebih puas. Bagus juga sih idenya anak-anak dan pak suami ya teman-teman. Jadi emang benar-benar selama puasa ini aku belum pernah beli jajanan takjil sama sekali ya teman-teman. Karena aku emang bikin semuanya sendiri. Walaupun sedikit-sedikit tapi bikinnya ya teman-teman, bikin sendiri gitu ya. Dan ini untuk di kolaknya kayaknya udah matang ya teman-teman. Karena untuk proses kolak ini nggak lama-lama. Udah lanjut lagi kegiatan aku di sore harinya, ini udah di jam 5:30 ya teman-teman. Aku langsung aja bakar ayamnya. Ini ayamnya kelihatan ya teman-teman, itu potongannya sangat kecil-kecil. Karena emang sengaja aku potongin kecil, karena yang makan itu nanti pasti anak-anak ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak itu dia kalau potong besar itu dia nggak suka, anak-anak aku. Jadi emang sengaja aku potongin kecil. Karena kata mereka kalau kebesaran itu nanti takutnya nggak habis mah. Dia bilang begitu ya teman-teman. Masya Allah sekali anak-anak aku masih kecil-kecil. Tapi dia udah tahu yang itu namanya berhemat atau gimana nanti gak mau bazir. Udah tahu mereka ya teman-teman, alhamdulillahnya. Dan ini ayamnya aku poles-poles juga dengan bumbu ya teman-teman. Bumbu ayam itu kan sangat banyak aku bikinnya, dan inilah dia penampakannya. Untuk trip pertama ini aku pakai apinya tadi agak besar, jadi kelihatan sekali hitam-hitamnya teman-teman, tapi itu tidak gosong ya teman-teman, tidak pahit sama sekali. Alhamdulillah, Masya Allah sekali, rasanya benar-benar enak dan nikmat ya teman-teman. Anak-anak dan pak suami suka, dan ayam aku ini ludes seketika ya teman-teman pas udah berbuka. Inilah dia penampakannya, ayam bakar teflon ala-alanya aku teman-teman. Boleh deh teman-teman coba juga resepnya aku ini dengan tips bumbu jangan terlalu banyak, apapun sejenis bumbunya ya teman-teman, jangan ada yang dibanyak-banyakin. Insya Allah rasanya akan pas dan mantul ya teman-teman. Itu kalau tips aku ya. Aku setiap memasak itu nggak pernah yang terlalu banyak-banyak bumbu ya teman-teman. Dan inilah dia penampakannya menu berbuka puasa aku. See you di next video teman-teman. Bye bye. Boleh bantu like, comment, subscribe, dan share-nya ya teman-teman semua. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah setia selalu ngikutin kegiatan aku dari awal sampai akhir. Dan jangan bosan-bosan ya ngikutin selalu kegiatan aku.